Smart People. Perkenalkan, nama saya Nadia Permatasari dan saya sore ini akan memandu Tugu Talk pada sore ini dengan tema sosok ibu sebagai support system dan inspirasi. Jadi Tugu Talk ini untuk sore ini khusus untuk memperingati dan memaknai Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Dan tentunya nggak lupa saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu di Indonesia yang luar biasa. Nah, Smart People jangan lupa ya untuk ucapin selamat Hari Ibu buat ibunya masing-masing. Buat Smart People yang udah mantengin akun Instagram Tugu Insurance pasti tahu kalau misalnya kita sempat ngajak Smart People untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya seputar topik hari ini. Dan untuk Smart People yang pertanyaannya terpilih nanti akan disampaikan, didiskusikan bersama-sama dengan narasumber kita pada hari ini. Jadi jangan lupa untuk stay tune dan join live IG kita, dipantengin terus sampai selesai. Karena mungkin aja loh pertanyaan kalian terpilih. Karena buat pertanyaan yang terpilih nanti akan otomatis mendapatkan saldo link aja sebesar rupiah 100.000 untuk 3 pertanyaan terbaik. Jadi jangan lupa pantengin dan stay tune sampai akhir ya. Jadi buat yang udah mantengin post kita pasti tahu dong narasumber kita siapa. Jadi narasumber kita pada hari ini itu Mbak Lala Gunawan, ibu dari 2 orang anak yang bernama Hairu dan Haira. Itu juga beliau tuh adalah seorang pebisnis dan bisnisnya itu banyak di bidang kuliner. Nah, jadi buat Smart People yang kebetulan juga pebisnis dan juga seorang ibu bisa banget nih untuk ngedenger sharing-sharing dari Mbak Lala. Bagaimana sih menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya sekaligus menjadi pebisnis yang luar biasa. Nah, ini sepertinya Mbak Lala sudah kita invite nih untuk join live IG ini. Mbak Lala silahkan bisa admit dan join live IG ini, Mbak Lala. Hai, halo Mbak Lala, salam kenal. Aku Nadia dari Tugu Insurance. Mohon maaf ya Mbak ya, tadi ada kendala teknis kayaknya kita ya. Iya, aduh, ininya apa namanya, tadi susah banget soalnya. Iya. Dari tadi coba untuk ini susah sekali. Iya. Baru akhirnya saya yang harus dari sini. Iya. Untung ya nggak apa-apa, yang penting kita udah terkoneksi nih ya Mbak Lala. Yes, betul, ya, betul. Oke, Mbak Lala, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Hari ini kebetulan anak-anak sudah libur, jadi bisa jalan-jalan sama anak-anak. Oh iya, tadi aku tuh follow IG-nya Mbak Lala nih. Kayaknya Mbak Lala abis jalan-jalan di Mall dan Movie Date kalau nggak salah ya. Itu sama anak-anak atau sama suami aja Mbak? Hari ini tadi kita nonton sama suami sama anak. Kita tadinya mau nonton bola loh. Tetapi kehabisan tiket. Iya, soalnya kalau nggak salah itu pada pergi nonton bola terus Mbak Lalanya kalau nggak salah nggak ikut ya, aku lihat di postingannya Mbak Lala. Betul, waktu penyisihan gitu ya, babak itu saya nggak bisa ikut. Tapi kali ini ceritanya mau ikut tapi nggak bisa ikut juga karena habis. Kehabisan tiket. Ada kesempatan malah nggak bisa ikut nih. Betul. Jadi tapi kita semua nggak pada dapat tiket semuanya karena penuh sekali. Jadi menikmati Hari Ibu sama-sama di rumah aja nih Mbak Lala berarti ya sama keluarga. Betul, kita jadi di rumah nonton. Tapi anak yang gede kayaknya mau pergi tuh. Baik Kairu. Aduh, nggak nonton. Dia mau pergi. Nah, ini bapaknya mau kemana bapaknya? Bapaknya mau liburan. Oke, anyway Mbak Lala, selamat Hari Ibu ya Mbak. Terima kasih. Semoga Mbak tetap sehat-sehat, biar tetap semangat dalam membesarkan anak-anaknya nih. Tetap semangat pokoknya Mbak ya. Yes, semangat terus. Kita di sini walaupun dalam kondisi pandemi, tetap harus semangat. Iya betul, semangat pokoknya. Ya ampun, apalagi cuaca akhir-akhir ini juga lagi jelek banget ya Mbak ya. Makanya takut banget kalau misalnya kita jadi drop ya. Ya semoga Mbak Lala dan keluarga tetap sehat-sehat lah pokoknya ya Mbak ya. Amin, amin, amin. Oke, gimana kira-kira aku mau mau ditanyain apa nih ceritanya? Aku izin ya nanya-nanya nih. Semoga nggak ada masalah kata di Mbak Lala. Pokoknya Mbak Lala nanti sharing sebanyak-banyaknya aja ya Mbak. Soalnya kita Smart People juga penasaran banget nih. Pokoknya sebagai Mbak Lala mendengar sharing-sharing Mbak Lala sebagai ibu tuh kayak gimana. Nah sebenarnya nih kalau bicara tentang ibu ya Mbak Lala, tadi aku udah sempat singgung juga nih ke Smart People. Sebenarnya kan sosok ibu itu kayak inspirasi dan semangat buat kita ya. Nah kita tuh semakin kita dewasa,
sebenarnya kita udah bisa menentukan keputusan dan tindakan kita sendiri. Cuman ternyata di balik itu tuh masih ada sosok ibu yang penting banget peranannya buat kita, dan secara langsung dan gak langsung semuanya tuh dipengaruhi oleh ibu kita. Nah, kalau menurut Mbak Lala sendiri nih, pendapatnya Mbak Lala, bagaimana sih sebenarnya peran atau sosok ibu buat anak-anaknya? Kalau menurut saya tuh justru sebenarnya sosok ibu adalah sosok yang paling penting. Jadi itu adalah elemen dari motor dari sebuah keluarga itu sendiri. Karena ketika yang namanya suami datang dalam keadaan lelah dan lain sebagainya, itu biasanya ibu tuh menjadi tempat sampah dari semua yang ada di rumah itu, semua tuh datangnya kepada ibu biasanya gitu kan. Jadi anak juga ketika punya masalah, apakah masalah di sekolah atau mengenai pertemanan atau bagaimana membentuk pribadi yang seperti apa gitu ya, lalu pathway sekolah dan lain sebagainya, itu biasanya mereka pasti akan bicara dengan ibu, karena ibu itu biasanya yang lebih banyak di rumah dibanding si bapak gitu kan. Dan anak-anak saya ini kebetulan cukup sangat terbuka kepada saya. Jadi segala sesuatunya tuh mereka bercerita. Apapun yang terjadi di sekolah, di pertemanan, apa dan lain sebagainya. Even misalnya style zaman sekarang begini mah, gitu. Itu mereka bicara. Jadi ibu itu memang betul-betul tempat segalanya. Dari ibaratnya tuh ya, ibu itu adalah internet dari anak-anak, tempat bertanya, tempat mencari informasi. Lalu ibu ini juga Doraemon. Kenapa saya bilang Doraemon? Cari apa aja, carinya ke ibu. Barang saya di mana gitu kan? Iya, betul-betul. Atau kan, mah tisu, mah ini itu gitu ya. Atau ada apa yang habis roti atau apa, segala sesuatu mencari kepada ibu. Lalu ibu ini juga asuransi sebenarnya. Kenapa saya bilang asuransi? Adalah betul-betul perlindungan kepada anaknya. Ya, mau itu manusia atau hewan sekalipun, kalau kita lihat tuh induk itu pasti akan melindungi anaknya. Itu bagai insurance terhadap anak-anaknya. Dan anak-anak ini kedekatan anak kepada ibunya itu betul-betul akan terlihat nantinya bahwasannya ini anak kalau deket sama orang tuanya, sama ibunya tuh biasanya mereka akan lebih lembut gitu ya, lebih bisa luas gitu biasanya. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti istilahnya tuh ibu tuh kayak semua peran tuh pokoknya di ibu ya. Anak tuh kita memandang ibu tuh sebagai support system ya, Mbak Lala ya. Pokoknya, betul. Apapun itu kita larinya ke ibu lah pokoknya, dan semua keputusan kita juga pasti jatuhnya apa-apa minta pendapat ibu nih, pokoknya apa-apa ke ibu aja, pokoknya semua ke ibu tuh. Nah, Mbak Lala nih, kalau sekarang kan berarti udah belasan tahun ya Mbak ya menjadi seorang ibu ya. Nah, Mbak Lala kira-kira udah belasan tahun ya Mbak ya. Nah, kira-kira nih Mbak Lala sebagai selama ini menjadi ibu, ada nggak sih tips buat smart people nih, bagaimana caranya menjadi support system yang baik buat anak-anaknya? Terutama tadi kan Mbak Lala bilang tuh, anak-anaknya terbuka banget sama Mbak Lala. Padahal nih kalau setauku ya, apalagi generasi Z nih yang katanya sulit banget dipahami ya sama kita-kita ini. Nah, jadi gimana sih caranya Mbak Lala tuh biar menjaga keterbukaan dan komunikasi yang baik dengan anak-anak Mbak Lala? Nomor satu, saya menjadi teman. Jadi biasanya saya tidak judging. Jadi apapun yang mereka katakan tuh saya dengerin dulu. Jadi menjadi teman bicara mereka, menjadi psikolog mereka juga gitu ya. Jadi apapun mereka tuh bisa terbuka. Ketika mereka melakukan sesuatu yang sekiranya melenceng, itu kita bisa dengan lebih terbuka dan berdiskusi, itu mereka akan lebih mendengarkan. Dibanding biasanya kalau orang tua zaman dulu, termasuk orang tua saya dulu tuh yang pasti kalau cerita sesuatu udah duluan, salah kamu, aku udah salah kamu gitu. Jadi takut ya Mbak, si anak juga nggak kepengen ngomong gitu kan. Aduh, nanti disalahin. Aduh. Gitu kan. Nah, saya mencoba untuk tidak melakukan itu. Jadi walaupun memang misalnya mereka melakukan kesalahan, tetapi saya mencoba berdiskusi dulu gitu. Karena anak zaman sekarang itu benar-benar critical
thinkingnya tuh, Oh iya, benar-benar. ya itu, dan mereka akan berargue apapun itu. Misalnya kayak kemarin kejadian, anak saya di dalam mobil dia pakai earpod gitu ya, dipanggil-panggil nggak denger gitu. Itu kita bilang jangan pakai earpod ketika lagi jalan di trotoar. Itu kita bisa berdiskusi, bisa ada setengah jam. Kenapa saya tidak boleh pakai earpod? Sementara earpod itu dipakai untuk dibeli itu untuk memang kita tidak untuk kita tidak mendengar begini begitu. Itu harus berdiskusi dulu sampai Harus akhirnya logik pokoknya ya penjelasannya. betul. Ya. Anak sekarang itu semuanya harus logik. Jadi nggak bisa kita bilang bahwasannya ya pokoknya begitu. Nah itu nggak ada. Itu Nggak bisa anak diterima pasti. dia nggak bisa nggak gitu. Jadi kita berusaha untuk menjadi teman, dan terus terang kalau saya malahan cukup bergantung juga pada anak saya. Jadi saya menggantungkan diri saya juga kepada anak, sehingga si anak ini juga merasa sangat dibutuhkan. Jadi seperti misalnya papa, ya. Kak tolong dong, atau Dek tolong dong gitu. Jadi betul-betul bukan segala sesuatunya hanya saya doang, tapi mereka juga saya bikin menjadi satu komponen penting di dalam rumah tangga, yang dimana ya kita saling bantu gitu. Apapun tuh sharing gitu. Sharing ya, Kira-kira berarti begitu. saling terbuka dan saling membutuhkan ya kuncinya Mbak Lala ya, biar anak tuh juga itu. Tapi aku setuju banget sih Mbak, kalau misalkan kita cerita sama orang tua kan kadang kita takut diomelin duluan ya. Nah berarti kan responnya Mbak Lala nih bagus nih buat anak-anaknya, sehingga anak-anaknya Mbak Lala tuh terbuka terus sama Mbak Lala. Nah itu kalau boleh tahu Mbak, gimana sih caranya Mbak Lala tuh memanage emosi atau emosi Mbak Lala nih? Soalnya kan nggak setiap saat ya kita sebagai seorang ibu itu moodnya bagus untuk nanggepin anak. Kadang kayak kita pengennya marah aja gitu, mungkin kayak gitu kan. Nah Mbak Lala nih biasanya gimana sih Mbak biar tetap memanage emosinya tersebut? Ya itu tadi. Tarik nafas dulu ya. Tarik nafas dulu, tenang dulu, gitu ya. Tapi kadang-kadang gini, memang betul ya, kayak kemarin juga terjadi. Saya tuh udah panik, karena kerjaan itu kan, tugas ibu itu bukan hanya beberes rumah, kasarnya gitu ya. Saya ini juga ngurusin kerjaan, saya harus mikirin pathway anak, saya harus, ini lagi mau pindahan rumah ya. Jadi ngurusin pindahan rumah di Jakarta, ngurus yang di Singapura, belum nanti mesti masak, nanti belum lagi tiba-tiba ada lagi nonton kemarin tuh, saya lagi nonton sampai nggak bisa nonton karena grup kerjaan ngomong, grup nanti sekolah ngomong, apa semuanya ngomong. Jadi sembari nonton, sembari bikin multitasking, jadi gitu kan. Nah itu betul-betul mengejolak emosi. Nah, ketika saya udah mulai overload, mulai panik gitu, overload gitu ya. Nah, udah mulai begini kan? Nah, udah mulai. Nah, anak saya udah teriak, chill, mah, chill. Biasanya dia udah bilang, Mam, chill, Mam tenang, chill. We can do it. Udah, don't worry. Satu-satu, udah tenang gitu. Mereka yang ngingetin saya. Jadi ketika saya panik, udah mulai panik, mereka yang ngingetin saya, chill, mah, chill gitu. Baru setelah gitu. Oke, narik nafas. Oke, satu-satu apa nih yang saya mesti petakan, apa dulu yang saya mesti kerjakan. Kira-kira gitu. Mereka sih sebenarnya alarmnya udah tahu gitu. Sebelum ibunya keluar tanduk, mereka udah bilang, Mam, tenang. Gitu. Wah, keren ya. Berarti anak-anaknya Mbak Lala tuh sangat suportif banget dan peka banget ya sama emosinya Mbak Lala. Bisa langsung tahu lah itu. Langsung diingetin Mbak Lala. Tapi keren banget. Jadi nggak cuma Mbak Lala sebagai ibu yang mengingatkan dan menenangkan mereka nih, cuman mereka juga ngerti ya harus timbal balik nih ke Mbak Lala kayak gimana. Oke. Betul. Nah, Mbak Lala, terus kalau misalkan anak-anak Mbak Lala nih ada 2 dan udah besar-besar ya Mbak Lala ya, udah ABG semua nih kayaknya nih. Nah, berarti kan semakin dewasa, semakin banyak nih keputusan-keputusan yang harus mereka ambil. Nah, kan makin banyak nih keputusannya. Nah, biasanya nih Mbak Lala, gimana sih caranya Mbak Lala ngasih dukungan atau motivasi buat anak-anaknya dalam pengambilan keputusan-keputusan itu, Mbak? Saya biasanya berdiskusi bersama mereka. Seperti sekarang ini kan yang crucial adalah ketika anak mau masuk university,
gitu ya. Oh iya. Ketika mau masuk university nih, sekarang kan banyak sekali pemikiran mau pathway yang lewat mana. Kurikulum sekarang tidak seperti kurikulum dulu. Banyak sekali kita mau lewat mana gitu ya. Mungkin ada yang UN, mungkin ada yang sistemnya A-level, ada yang sistemnya IB, ada yang berbagai macam gitu. Nah ini biasanya saya berdiskusi dengan anak-anak. Jadi pengambilan keputusan itu bersama mereka. Jadi mereka diskusi sama saya, kita melihat nilai sama-sama, kita melihat SWOT analisis bersama-sama. Lalu kita melihat bareng-bareng misalnya, oke, university kamu pengen kemana? Pengen ke sini, oke, strateginya gimana? Bagaimana kita membuat nilai kamu bagus supaya kamu bisa masuk ke sana? Nah, itu kita diskusikan. Jadi kita sama-sama memang harus bersama anak tuh, ya kembali lagi tadi, keterbukaan sama anak. Lalu nomor satu yang saya belajar ketika dulu itu lebih banyak orang tua bilang kamu harus jadi dokter atau kamu harus jadi insinyur. Sekarang enggak. Sudah diarahkan gitu ya. Betul. Benar, Mbak. Benar. Betul. Sekarang saya terserah anak mau jadi apa, passionnya di mana. Itu dulu dah. Dari situ kita support. Oke, kekurangan kamu di mana? Kamu butuh apa untuk saya bisa support kamu untuk menuju ke sana? Karena dia udah PR-nya banyak segala macam, research kadang-kadang tidak tidak sempat. Saya yang harus research. Sekolahnya apa, ininya apa, terus pelajarannya dia mesti kekurangan di mana, saya mesti cari guru tambahannya apa dan lain sebagainya. Nah, itulah kita yang sebagai orang tua mensupport mereka supaya mempermudah untuk mereka menuju ke sana. Kira-kira begitu. Tapi kalau selama Mbak Lala diskusi nih dengan anak-anak Mbak Lala, biasanya tuh bagaimana sih Mbak, berjalan dengan lancarkah atau misalkan kadang-kadang malah sering mengundang perdebatan nih antara Mbak Lala sama anak-anak Mbak Lala, tuh bisa gimana tuh Mbak sharingnya itu? Alhamdulillah sih enggak, karena mereka mendengar pendapat saya dan saya mendengar pendapat mereka. Jadi memang nomor satu adalah fokusnya adalah tujuannya kita mau kemana. Tujuannya mau ke sini nih. Oke, kamu maunya apa? Kamu maunya di sini. Oke, saya carikan jalannya begini. Kalau dia bilang, "Mah, kayaknya saya agak sulit untuk jalan ke sana." Oke, kalau kamu sulit jalan yang ke sini, kita coba belok sedikit ke sebelah sini. Nah, kamu butuh bantuan apa untuk menjalan yang di sebelah sana? Jadi itu yang kita coba untuk support. Seperti misalnya kalau di dalam IB mereka harus ada community service, harus ada activity, creativity. Nah, itu biasanya saya bantu. Misalnya mereka bilang, "Mas, saya butuh internship." Oke, saya coba cariin. Kemana kamu bisa pergi untuk internship? Sesuatu yang sesuatu yang memang kita sebagai orang tua mungkin jalurnya punya lebih banyak dibanding mereka. Networking kita lebih banyak dibanding mereka. Ya sudah, kita support di situ. Kira-kira gitu. Oke, siap Mbak Lala. Nah, kalau misalkan tadi kan soal keputusan masuk kuliah nih Mbak ya, berarti yang lagi hot-hotnya nih isu-isu soal buat kuliah nih. Nah, tapi kan Mbak Lala nih sebagai ibu juga jadi pebisnis ya sekarang ya. Mungkin nanti anak-anak Mbak Lala di masa depannya mungkin jadi pebisnis juga nih. Kita nggak tahu nih passionnya kemana ya. Nah, cuman Mbak Lala nih ketika Mbak Lala memutuskan untuk menjadi pebisnis saat ini, itu dukungan ibu dari Mbak Lala bagaimana Mbak? Apalagi kan bisnis itu susah ya dan banyak keputusan-keputusan yang harus diambil. Nah, kalau ibu dari Mbak Lala atau misalkan juga suami dan anak-anak Mbak Lala itu bagaimana sih Mbak dukungan mereka terhadap keputusan-keputusan Mbak Lala di bisnis-bisnisnya? Gini, saya bisa terbentuk seperti ini terus terang karena ibu saya. Gak ada yang lain, karena seorang ibu. Jadi sebelum saya nikah, saya memang bekerja di perusahaan keluarga, gitu ya. Lalu ketika saya menikah, saya tahu bidang perusahaan ini bisa dibilang 24 jam, karena kita kerja di shipping. Jadi tengah malam pun kita harus bangun, kalau ada kapal masuk dan lain sebagainya, kita bangun, kita bisa, ada apa-apa kita harus bisa bangun gitu ya. Ketika saya menikah, saya bilang sama ibu saya, sama kakak saya, bahwasannya kayaknya ketika saya punya anak, saya tidak akan bisa bekerja seperti ini lagi. Karena saya punya keluarga yang saya harus manage juga keluarga saya. Bentuk support dari orang tua saya dan kakak saya itu buat saya adalah sangat saya appreciate, di mana mereka bilang, oke,
Kamu boleh tidak bekerja di perusahaan ini lagi, kamu urus anak-anakmu. Nomor satu itu. Jadi untuk beberapa lama itu ketika anak-anak masih kecil, saya berhenti bekerja, Mbak. Karena baru melahirkan, anak butuh pendampingan pada saat masih TK dan lain sebagainya. Begitu anak mulai sudah SD, SMP, nah ini anak udah mulai bisa saya tinggal. Di situ saya create bisnis. Nah, ketika create bisnis dan sekarang menuju anak-anak sudah mulai remaja, bahkan anak-anak saya juga bilang sekarang, Mama, kalau Mama mau balik ke bisnis yang dulu, bisnis keluarga kita, monggo. Kita sudah siap. Kasarnya ditinggal sama Mama, karena kita sudah dewasa. Itu kira-kira bentuk support dari anak-anak saya dan suami saya juga gitu. Jadi memang kebetulan itulah yang kita bentuk di dalam value di dalam keluarga itu memang satu sama lain ya. Semuanya kita diskusikan dan semua menjadi keputusan bersama. Gitu, Mbak. Oke. Keren banget ya, Mbak ya. Maksudnya aku bisa ngeliat nih, kalau di Instagram Mbak Lala nih bener-bener seperti keluarga yang perfect family banget lah. Aku juga cukup update dari family-nya Mbak Lala itu kayak, aduh asik banget kayak semuanya tuh bener-bener punya peran dan kontribusinya masing-masing ya. Apalagi Mbak Lala juga sering diskusi bareng itu berarti memang buat kita nih, buat yang nanti akan punya keluarga atau lagi punya keluarga, berarti keterbukaan dan diskusi penting banget ya ternyata Mbak Lala ya. Betul, sangat. Keterbukaan satu sama lain, walaupun itu anak sekalipun, itu kita harus tampung. Karena kadang ide mereka, seperti bisnis saya sekarang, di bidang kuliner gitu ya, bidangnya itu memang makanan tapi juga untuk anak-anak ABG. Nah ini saya udah mulai menyiapkan nih untuk Kairu pulang ke Jakarta. Jadi saya bilang, yuk Sabtu start ya di kantor. Udah jadi tanggung jawab kamu, mulai belajar sebelum kamu terjun nanti ke selanjutnya kemana. Jadi Kairu itu pulang ke Jakarta nanti tahun depan ini dia sudah mulai start untuk belajar bagaimana berbisnis seperti itu kira-kira. Jadi saya juga passion, passion anak-anak Mbak Lala bisnis juga ya Mbak ya? Kairu passionnya di bisnis kebetulan. Kaira passionnya itu dia pengen jadi psikolog. Gitu, dia mau masuk psikologi. Nah, tapi dua anak ini lucunya mereka sudah berjanjian nih, kakaknya udah bilang, kamu nanti harus bantu saya ya, kamu walaupun di psikologi, bisnis itu akan perlu psikologis, karena saya mesti tahu market seperti apa dan lain sebagainya. Adiknya udah bilang, tenang Kak, iya nanti aku bantuin, gitu. Jadi mereka berdua udah dibentuk gitu. Mereka sendiri sudah membentuk koneksinya antara mereka, bondingnya di antara mereka tuh udah mereka bentuk sendiri satu sama lain. Oke, siap. Oh iya, Mbak Lala, sebelumnya nih kita kan Smart People juga penasaran ya. Tadi kan aku udah nyebutin nih, Mbak Lala kan punya bisnis di bidang kuliner. Mungkin bisa di-sharing-sharing juga ke kita nih, Mbak, bisnisnya Mbak Lala nih apa aja sih? Saya tadi seperti saya bilang, ketika saya sudah punya anak, punya keluarga, saya senangnya tuh makan. Jadi karena saya senangnya makan, passion saya di bidang makanan, sehingga saya membuat bisnisnya di bidang makanan. Kami punya produk namanya Dapur Umi Ati, itu adalah catering makanan tradisional, ada IG-nya, lalu Nona Judes yang bersama Prilly Latukonsina, lalu ada Bu Nona juga bersama Prilly, Hello Fish juga bersama Prilly. Dan at this moment untuk kondisi pandemik memang semua bisnis itu akan terasa lebih berat dibanding sebelumnya. Ya, kami hanya berharap untuk kita bisa tetap survive menghadapi kondisi seperti inilah, kira-kira begitu. Betul. Nah, Mbak Lala udah singgung nih soal pandemi atau misalkan secara general kan memang bisnis itu kan banyak resikonya ya Mbak ya. Kalau Mbak Lala nih sebagai pebisnis biasanya melakukan hal apa aja sih Mbak buat melindungi bisnis-bisnisnya tersebut? Jadi gini, sebenarnya nggak cuma untuk bisnisnya, kita rumah atau mobil ataupun anak apa segala macam, kita kesehatan kita sendiri pun
kita membutuhkan security kan dalam hidup itu kan tetap harus punya security dalam hidup bahwasanya yes kita punya planning, kita punya tabungan, kita punya apa, tetapi kita juga butuh secure. Nah biasanya saya memilih untuk menggunakan insurance untuk anak sekolah, untuk mobil untuk rumah untuk kehilangan apa namanya misalnya ada kebakaran dan lain sebagainya, kita gunakan insurance untuk itu. Oke. Gitu. Berarti saat ini Mbak Lala pakai insurance juga nggak nih buat bisnisnya Mbak? Ada. Oh ada. Oke. Sebenarnya aku pengen kenalin atau nambahin aja sih ini Mbak Lala. Boleh silahkan. Iya, dari Tugu Insurance sebenarnya kita juga baru launching produk asuransi kita namanya T-Store. Jadi T-Store itu asuransi buat melindungi bisnis kita. Biasanya kan kalau bisnis itu banyak resiko-resiko kayak rusaknya toko atau misalkan aset dan pokoknya bangunan-bangunan itu apalagi kan Mbak Lala ini ya bisnisnya pasti ada tokonya lah orang kalau misalnya food beverage kan pasti ada tokonya tuh. Nah kita tuh T-Store ini bisa melindungi itu Mbak Lala. Jadi buat Mbak Lala nih dan smart people yang mau punya bisnis itu bisa banget buat untuk menggunakan asuransi T-Store ini dan jadi nggak perlu khawatir lagi buat resiko-resiko tadi soalnya bakal dibantu cover oleh Tugu Insurance. Nah, buat smart people juga nih yang penasaran juga tentang T-Store ini, boleh banget buat hubungi atau call Tia di nomor 1500458 ya untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai T-Store. Karena di sini kita singgung dikit-dikit aja nih, kebetulan Mbak Lala juga tadi ngomongin ya buat perlindungan bisnisnya kayak gimana Mbak. Gitu sih Mbak. Jadi, boleh tuh nanti aku di-share langsung di email ya. Oke, siap. Nanti kita share ke Mbak Lala ya, Mbak. Lumayan Mbak nih, kita emang baru banget launching untuk T-Store ini. Oke. Karena zaman sekarang kan ya, kita butuh banget insurance ya, zaman sekarang ya. Dengan kondisi pandemik seperti ini tuh betul-betul kita membutuhkan perlindungan untuk diri sendiri juga, gitu. Betul. Setuju. Wah, memang. Oke, Mbak Lala. Jadi tadi kan kita udah sampai ini ya pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, kemarin itu di postingan Tugu Insurance kita juga udah ngajak smart people buat nyampein pertanyaan-pertanyaan juga nih seputar buat topik hari ini. Nah kebetulan lumayan banyak nih Mbak Lala yang nanya, ada puluhan, kita sampai mungkin bingung soalnya cuma 3 doang nih, tapi alhamdulillah pilih nih Mbak 3 pertanyaan terbaiknya. Kita langsung bacain aja kali ya Mbak Lala ya, nanti Mbak Lala bisa langsung bisa langsung dijawab aja nih pertanyaannya. Mudah-mudahan nggak susah. Iya, semoga nggak susah ya, Mbak. Nanti saya juga bingung nih. Oke, Mbak Lala, untuk pertanyaan pertama, ada user dari namanya Noviani. Untuk komennya, Assalamualaikum. Pertanyaan saya adalah anak broken home dan ibu tidak tinggal bersama saya. Bagaimana caranya menumbuhkan semangat saya walaupun tidak ada sosok ibu yang ada di samping saya? Nah, waduh, kayaknya cukup berat ya Mbak Lala. Bagaimana pendapat dari Mbak Lala nih? Oke. Dia tinggal sendiri. Ini perempuan ya? Anak perempuan kan? Iya, perempuan betul. Nomor 1, ibu saya kebetulan ditinggal ibunya ketika ibunya meninggal sejak dia masih kecil. Ya. Tetapi saya melihat ibu saya ini menjadi sosok yang strong. Jadi bukan gini, tidak harus bahwasannya broken home atau tidak punya orang tua sekalipun gitu ya, ditinggal meninggal dan lain sebagainya membuat kita itu menjadi orang yang tanda kutip, lemah, gimana ya kita nggak punya ibu jadi bersedih, nggak. Justru menjadikan itu semangat buat kita. Bahwasannya artinya Oke, kalau kita perempuan melihat ke kondisi broken home, artinya kita harus siap. Bahwasannya suatu hari yang namanya jodoh itu di tangan Allah dan artinya belum tentu juga bisa seumur hidup. Bagaimana kita harus siap menghadapi hal seperti itu? Belajar yang pintar, bagaimana nanti dia bisa menghidupi dirinya dia sendiri, gitu ya.
ilmu yang harus didapatkan bagaimana untuk bisa mendidik anak-anaknya nanti ke depan menjadi anak-anak yang juga kuat, anak-anak juga yang bisa berprestasi, dan anak-anak yang juga bisa berguna untuk negara ini. Jadi memang kita harus bicara sama diri kita sendiri bahwasannya oke, regardless semua yang terjadi dalam hidup saya harus tetap bisa maju. Karena memang kita hidup lahir sendiri, mati pun sendiri. Ya kan? Nah, kita nih harus survive. Gitu. Karena perempuan itu justru sebenarnya adalah makhluk yang kuat kok. Nggak cuman seksi, tapi kuat. Amin. Oke, semoga Mbak Noviani lagi stay tune ya, lagi join di live IG ini ya. Soalnya pertanyaannya semoga juga terjawab ya oleh Mbak Lala. Kita lanjut aja ya Mbak Lala untuk pertanyaan yang kedua. Ini ada user Instagram dari Tiardi02 untuk pertanyaannya. Di tengah perkembangan zaman yang serba modern dan cepat, kadang anak merasa lebih tahu banyak untuk menentukan pilihan hidup. Bagaimana sih peran seorang ibu dalam membimbing anak, di mana keputusan atau saran yang diberikan tetap mengikuti perkembangan zaman, dalam kurung tidak kolot, namun tetap bijak dan sesuai kebutuhan sang anak. Oke, gimana Mbak Lala, menurut Mbak Lala nih? Tadi seperti saya cerita bahwasannya kadang saya sendiri juga banyak bergantung pada anak gitu. Jadi bukan anak saja bergantung pada saya, karena seperti tadi juga saya katakan bahwasannya memang betul zaman ini sudah berubah. Zaman ini sekarang misalnya pakai internet atau pakai apapun ini, saya tuh masih minta tolong sama anak, gimana ini? Saya nggak tahu. Nah, untuk itu memang perlu jembatan antara kita yang sudah menua ini dan anak-anak yang anak-anak muda yang memang sudah masanya berubah. Kita yang harus belajar. Kitanya yang orang tua ini harus belajar bahwasanya ke depan ini apa. Karena mungkin, seperti saya katakan, zaman dulu mungkin semua orang harus jadi dokter, semua orang harus jadi insinyur. Tetapi zaman sekarang enggak. Zaman sekarang ini mungkin ada yang namanya, entah apa deh, juaranya yang ada Bitcoin kayak, nanti ada investor banking ini, itu, dan sebagainya gitu kan. Yang zaman kita dulu mungkin sesuatu yang tidak pernah terpikir, belum ada gitu kan. Nanti saya mau desain apa, kartun apa segala macam. Ini yang butuhnya diskusi antara orang tua dengan anak. Keterbukaan yang harus dijalin dari awal antara orang tua dan anak. Bagaimana mereka bisa bicara bersama, mereka bisa melihat nomor satu adalah kepentingan ini adalah kepentingan masa depan anak. Ini yang fokus yang pertama adalah masa depan anak. Gitu. Ke depan ini kesuksesan anak itu tergantung dari passionnya dia soalnya. Ketika dia dipaksakan untuk tidak dengan passionnya, belum tentu dia bisa sukses. Masalahnya itu. Jadi ya, kalau menurut saya, sejak saya bicara dengan orang tua baik-baik gitu ya, supaya orang tuanya bisa lebih terbuka, menjadi orang tua itu kadang-kadang juga harus ngalah sih. To be honest, kita nggak bisa, kita nggak bisa maunya kita, pokoknya itu nggak ada. Kalimat pokoknya zaman sekarang tuh tidak ada. Jadi memang semua kebersamaan dan semua adalah kepentingan bersama. Misalnya, ya udah kamu mau sekolahnya itu, tapi biayanya mahal misalnya. Mama nggak punya uang segitu misalnya, ya. Bagaimana kita carinya? Carinya sama-sama, cari solusinya sama-sama. Ya udah kamu cari beasiswa deh, gitu. Tapi anaknya juga harus mengerti gitu. Kalau misalnya saya mau sekolahnya begini mah, gitu kan. Gak mau tahu, pokoknya saya mau sekolah gini, mama sediain uang, mateng juga kan kalau begitu. Harus ada, harus ada ininya gitu. Ya, kira-kira saling menumbuhkan empati dan simpati ya antara ibu dan anak ya. Dan yang terpenting memang kita sebagai orang tua nih pasti akan lebih banyak mengalah ya Mbak ya. Betul. Zaman sekarang orang tua yang ngalah bukan anak. Aduh, oke, semoga pertanyaannya terjawab ya untuk Mas atau Mbak Tiardi. Semoga lagi live IG nih, boleh komen juga nih kalau misalkan pertanyaannya sudah terjawab atau saya mau eksplor lebih jauh lagi. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih, Mbak Lala, dari user Ashfat_222.
untuk pertanyaannya, Hai Tugu Insurance, izin bertanya. Yang pertama, seberapa penting sih memang support system seorang ibu untuk anaknya? Nah, ini kebetulan Mbak Lala pertanyaannya ada 3. Mungkin Mbak Lala mau jawab satu-satu dulu aja kali ya. Ya, yang pertama ya tadi Mbak Lala, bagaimana seberapa penting sebenarnya support system seorang ibu untuk anaknya? Oke. Tadi sebenarnya di awal sudah kita bahas ya, bahwasanya kalau menurut saya ibu itu adalah motor dari semuanya. Jadi karena gini, kata-kata ibu ini bisa menjadi support atau bisa menjadi distraction sebenarnya. Kalau menurut saya. Jadi ketika anak melakukan sesuatu yang baik, kita katakan good job, pinter kamu. Itu bisa menjadi sesuatu yang penyemangat dia. Tetapi ketika dia dapat misalnya angka 7, si ibu mengharapkan angkanya 9, kita bilangnya kok cuma dapat 7, itu pun saja sudah bisa membuat anak drop. Jadi sebenarnya support, kalau dikatakan support ibu seberapa besar sih, kalau menurut saya sangat besar, karena kata-kata aja atau gesture sedikit aja itu bisa sangat berpengaruh. Saya ini di Jakarta nggak pernah masak, Mbak. Tetapi saya di Singapura ini saya berusaha banget untuk meluangkan waktu setiap hari kalau bisa, kalau waktunya ada, anak saya pulang, itu ada masakan saya di atas meja dengan saya hias sedemikian rupa ala-ala hotel. Gitu. Kalau boleh lihat di Luar Instagram. Biasa, Malala, ya ampun. Itu saya berusaha karena saya mau kasih lihat, saya tahu bagaimana mereka sekolah mati-matian. Mereka betul-betul berusaha untuk belajar di sini, untuk mendapat nilai yang terbaik gitu ya. Itu yang saja yang saya bisa kasih buat dia. Jadi ketika mereka pulang dalam keadaan lelah gitu ya, mereka makannya tuh kelihatan, aduh mama yang bikin, aduh mama ini, oh ada minuman ini mama bikin, ada dessert gini, sampai mereka sendiri yang bilang, mama you don't need to do this. Gitu. Sampai mereka yang bilang, mama you don't need to do this. Iya sih, cuman kita sebagai ibu kan ingin ngasih apresiasi ya Mbak ya, dan bentuk kasih sayang nggak sih Mbak dengan masak kayak gitu. Betul. Dan pasti sebagai anak juga pasti tersentuh banget. Betul, karena apresiasi atau reward kan nggak selalu harus dalam bentuk barang. Betul. Tidak harus selalu, misalnya anak raport bagus, ya udah deh kamu saya beliin baju baru misalnya gitu, kan nggak selalu harus itu. Sebenarnya, jadi saya mencoba membiasakan memerayut sesuatu yang tidak harus dalam bentuk barang atau barang baru lah, gitu ya. Ya small things gitu. Nah itu menjadikan mereka, alhamdulillah, support yang seperti itu, alhamdulillah membuat mereka nilai semakin lama semakin baik. Kami pada saat kemarin berharap bahwasannya Kairu bisa diterima di salah satu sekolah di Indonesia internasional yang kita selama ini dia kepengen masuk situ. Kali ini dengan kerja keras alhamdulillah keterima gitu ya. Kaira juga kepengen masuk di universitas high school di Singapura sini yang sangat susah masuknya, alhamdulillah diterima juga gitu. Sementara apa yang saya kasih ya itu tadi cuman supportnya dengan itu, masakin kayak apa ya, kecil, kadang-kadang bangun cuma datang masuk ke kamar cium, cuman gitu, itu bentuk support. Tapi saya yakin hal-hal yang kecil itu membuat anak-anak semangat. Saya harus nyenengin ibu saya, kira-kira gitu sih. Oke, Mbak Lala. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih Mbak, bagaimana tips agar pendapat atau pilihan seorang ibu bisa diterima oleh anak-anaknya? Karena di zaman sekarang ini banyak anak-anak yang suka membantah bahkan melawan orang tuanya. Nah, gimana tuh Mbak Lala? Mungkin pernah ada kasus Mbak ke Haira atau Hairu terus dibilangin sama, mungkin pas lagi diskusi terus tiba-tiba kayak enggak gitu mah, atau misalkan masih keras kepala lah. Nah biasanya tuh Mbak Lala cara menanganinya gimana tuh Mbak? Kalau saya terus ajak diskusi, kenapa saya nggak kasih itu nomor satu. Lalu saya juga tanya, kenapa kamu mau lakukan itu? Misalnya nih,
sekolah di sini ya, itu temen-temennya pada pakai tato semua, ya. Oh, Ya kan temen-temennya di sekolah di sini ada aja yang pakai tato. Dia bilang saya pengen pakai tato. Saya bilang nggak bisa. Dan nggak bisanya itu tidak bisa hanya dikasih alasan menurut agama nggak boleh, nggak bisa. Jadi saya harus memberi segala satu alasan semua why tidak boleh pakai tato. Nah itu kita diskusi terus dan dia tahu bahwasannya sampai dia menyadari bahwasannya oke, Mam, oke, saya paham, saya ngerti, oke, fine. No tato. oh, Kira-kira gitu. berarti Jadi selalu ini Mbak ya, selalu mengerti ya pada akhirnya ketika mereka dikasih alasan, karena kita yang penjelasan, selalu betul. ngerti. Oh, oke. Karena kita harus kasih jawaban sama mereka itu tidak hanya zaman sekarang tuh nggak bisa hanya karena aturannya begini atau hanya mengasih jawaban bahwasannya menurut agama begini, itu nggak bisa. Jadi kita benar-benar harus bikin logiknya mereka bisa diterima, secara logik bisa diterima, baru mereka akan bilang yes. Karena saya bilang satu hal, segala sesuatu terbuka sama mama dan jangan pernah bohong. Kalau mereka bohong itu saya marahnya luar biasa. Waduh, jangan sampai ngeliat saya marah. Dan mereka tahu itu. Mereka tahu banget itu karena ibunya selalu apapun mereka ini kita cari jalan kan, tapi kalau dia bohong, wah selesai. Itu mereka tahu banget. Jadi suatu hari misalnya temennya bilang di sini, ayo cobain minum. Terus ibu lo nggak bakalan tahu kok, gitu. Mereka bilang nih dua anak, jangan dipikir ibu saya bodoh. Ibu saya ini orang paling pinter. Saya bohong, dia akan tahu saya bohong. No, saya nggak mau, gitu. Ya ampun, serem sekali disuruh bohong. Kira-kira sih gitu sih Mbak. Jadi memang harus terbuka tadi kembali. Bagaimana menjalin supaya satu sama lain itu bisa terbuka. Itu simpul itu yang harus dibuka antara hubungan orang tua sama si anak ini tadi. Gitu kira-kira Mbak. Oke, siap. Nah, pertanyaan yang ketiga nih Mbak, yang terakhir. Tips juga untuk bagaimana seorang ibu yang sibuk dengan kerjaannya tapi masih tetap bisa membagi waktu dengan baik untuk mensupport anak-anaknya. Wah, nih balala banget nih di tengah kesibukan yang banyak. Gimana nih caranya Mbak buat tetap ngebagi waktu untuk anak-anaknya? Multitasking. Saya ini, kalau menurut saya seorang ibu itu ketika sudah komit bahwasannya saya akan menjadi ibu, istilahnya adalah kita harus kita harus siap untuk kita tidak tidur. Ibaratnya itu. Kita komit menjadi seorang perempuan, jadi ibu sejak lahir, satu udah nyusuin bangun pagi, bangun malam. Ya. Lalu ketika remaja kita harus menyusuni semua. Pathway mereka apa dan lain sebagainya. Ketika tengah malam kita harus bangun sholat, doain mereka sampai kita nutup mata. Jadi menjadi seorang ibu itu memang tidak akan pernah bisa tidur. Itu. Jadi untuk kalau kita aja nggak tidur, artinya 24 jam yang lainnya kita harus bisa pilah-pilah. Otak ini kita harus bisa pilah-pilah. Multitasking. Mengerjakan ini sembari mengerjakan hal yang lain. Saya tuh bisa sembari telepon Mbak, kerja, handphone ditaro, nyalain speaker, meeting online sembari masak. Itu yang harus kita lakukan. Kalau memang kebetulan ada di kantor, iya mungkin kalau ada yang lagi di kantor, kerja di kantor gitu ya, pesannya paling nggak ngecek, kamu di sana makan gimana? Misalnya ada ART di rumah, siapin. Nah, kenapa salah satunya juga saya punya bisnis Bumbu Nona itu untuk ibu-ibu yang bekerja. Jadi ketika ketika kita itu ibaratnya nggak sempat masak, si Bumbu Nona ini tinggal dipanasin aja, jadi makanan. Masukin jadiin makanan. Jadi tuh, jadi kita tuh tetap bisa. Sebenarnya tetap kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk anak-anak, untuk suami, untuk kerjaan apa segala macam gitu. Tapi juga anak tuh nggak lupa makan, kasarnya gitu. Saya kebetulan kan akan stay di Singapura,
Terus anak saya sama suami saya pulang ke Jakarta. Saya udah bilang nih di apa namanya di restoran, tolong siapin ya, pokoknya apa namanya kemasan-kemasan makanan segala macam siapin. Dan saya selalu orang di rumah tuh udah kasih tahu jadwal makan pagi ini, siang ini, malam ini. Itu setiap hari tuh kalau misalnya bangun, saya biasanya udah tulis. Saya apa namanya makanan untuk anak-anak apa, suami apa segala macam. Punya papan untuk 1 minggu makanan mereka apa. Jadi ART udah tahu. Tapi begitu. Jadi bisa ngerjain yang lain juga. Kalau nggak berantakan, Mbak. Planning, harus punya planning. Apalagi masak tuh lama banget, Mbak ya. Kalau emang bener sih harus ada food preparation lah istilahnya, Mbak ya. Iya, betul. Kira-kira gitulah. Harus punya waktu lah. Gitu. Oke, siap. Semoga user ashwat_222 lagi join live IG ini ya, karena pertanyaannya tadi terjawab nih oleh Mbak Lala. 3 pertanyaan yang cukup banyak ya. Banyak ya? Banyak banget. Tapi memang benar, Mbak, banyak banget nih smart people yang ngajuin pertanyaan, dan sayang banget nih kita cuma milih 3 pertanyaan, dan pertanyaannya itu udah yang paling luar biasa dari yang luar biasa semuanya deh. Pokoknya udah terjawab semua nih dengan Mbak Lala, dan gak kerasa loh Mbak Lala kita udah lebih dari 30 menit sharing-sharing. Gak kerasa ya? Gak berasa kok. Saya soalnya cerewet jadi ngomong terus. Iya, gak apa-apa Mbak. Emang kita buat smart people nih, terutama yang emang calon ibu atau akan jadi ibu, pokoknya ini topiknya bakal berguna banget dan insightful banget. Termasuk untuk saya sebagai wanita juga ini insightful banget Mbak. Insightful banget. Makasih ya Mbak Lala. Sama-sama, semoga bermanfaat. Iya, bermanfaat banget. Menurut saya sih bermanfaat, Mbak. Pasti buat smart people juga lah, ya pasti. Oke, kita udah lebih dari 30 menit dan udah sampai jam 5 nih. Buat smart people, terima kasih buat yang udah join live IG sore ini. Dan terutama buat Mbak Lala, terima kasih banget Mbak sekali lagi. Sama-sama. Semoga Mbak semangat terus ya Mbak ya, diberikan kesehatan dan semangat terus pokoknya Mbak. Salam buat suami dan anak-anak Mbak. Berarti ini Mbak di Singapura ya Mbak ya? Iya, kita masih di Singapura sekarang. Oke. Pokoknya stay safe di sana ya Mbak ya. Iya, thank you. Makasih, sampai jumpa lagi. Iya, sampai jumpa lagi Mbak. Nah, kebetulan Mbak untuk tadi para penanya yang sudah terpilih, kita mau info juga buat penanya terbaik yang sudah terpilih tadi. Nanti akan mendapatkan saldo link aja sebesar Rp100.000, dan nanti dari tim kita yang akan menghubungi para pemenang. Nah, karena kebetulan juga waktunya kita sudah habis, jadi sayang banget kita nggak bisa ngambil pertanyaan tambahan nih dari kolom komen. Cuma buat smart people yang masih penasaran, nanti bisa banget langsung follow IG-nya Mbak Lala nih. Mungkin masih mau sharing-sharing, Mbak Lala pasti terbuka ya Mbak ya, buat pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Oke, siap. Kami pamit undur diri dan menutup sesi Too Talk pada sore ini. Semoga topik hari ini bermanfaat dan inspiring, dapat menginspirasi smart people buat semuanya. Dan untuk Mbak Lala, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di Too Talk selanjutnya. Selamat hari Ibu untuk smart people. Selamat hari Ibu, Mbak Lala. Iya, terima kasih. Bye. Ya, bye-bye.